Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan membahas mengenai whitening atau bleaching atau pemutihan gigi biasanya ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai whitening itu. Sebenarnya apa tuh whitening itu? Nah, whitening gigi itu adalah tindakan atau prosedur pemutihan gigi atau mencerahkan gigi, sebenarnya lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi di situ kita menggunakan bahan untuk membuat gigi kita itu beberapa tingkat lebih putih daripada gigi kita saat ini. Itu namanya adalah whitening. Nah, kalau banyak pasien yang tanya juga nih ke saya gini, misal datang, "Dok, ada nggak sih Dok pasta gigi yang bisa untuk mutihin gigi? Atau ada nggak sih Dok makanan atau buah-buahan atau bahan apa yang bisa kita gunakan untuk mutihin gigi?" Nah, itu banyak sekali ya. Nah, mungkin kalau teman-teman semua menjumpai di pasaran itu banyak sekali pasta gigi whitening atau, kadang ada obat kumur yang mengandung whitening atau apa, itu kadang ada. Tapi apakah efektif? Nah, itu biasanya kita tidak bisa, langsung melihat hasilnya, seperti itu. Kalau prosedur whitening atau pemutihan gigi yang dilakukan pada praktek dokter gigi biasanya kita akan melihat langsung hasilnya saat itu juga. Jadi sebenarnya sebelum dilakukan prosedur kita akan melakukan pengukuran warna gigi sebelum dan setelah dilakukan prosedur whitening kita akan mengukur warnanya lagi. Jadi pasien akan dapat langsung melihat sebelum dan sesudah perawatan itu akan naik berapa tingkat kecerahannya seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu sebenarnya. Whitening itu indikasinya untuk apa? Indikasi itu kegunaan ya. Jadi begini, whitening itu prosedur untuk mencerahkan gigi. Mungkin sebelumnya saya pernah bahas mengenai veneer ya. Veneer itu tindakan untuk melapisi gigi. Melapisi gigi, kalau di artis-artis itu yang giginya putih-putih itu pakai apa ya Dok ya? Sampai dari jauh itu udah putih banget ya. Nah, itu biasanya mereka menggunakannya veneer ya. Veneer yang memang kalau artis kan untuk kebutuhan estetika. Jadi veneernya mungkin pun dipilihkan yang warna-warna yang Eee, sangat putih seperti itu. Tapi kalau teman-teman bukan artis, itu kita memang tidak menyarankan untuk penggunaan veneer yang sangat putih karena nanti akan sangat mencolok dengan, wajah Anda. Jadi memang veneer itu bisa digunakan yang warna natural saja. Nah, whitening kembali lagi ke whitening ya. Whitening itu sebenarnya hanya mencerahkan gigi. Jadi, itu digunakan ketika gigi itu tidak ada permasalahan. Permasalahan apa contohnya, Dok? Permasalahan gigi yang berlubang, apalagi lubangnya luas. Tentu ini tidak boleh sekali untuk dilakukan whitening atau pemutihan gigi. Yang kedua adalah gigi yang terkikis parah. Nah, itu juga tidak boleh. Terkikis parah itu seperti apa? Seperti halnya kalau teman-teman lihat di gigi teman-teman ada nggak nih lapisan gigi yang tidak sama warnanya, apalagi di dekat gusi leher gigi atau gusi kita. Biasanya kalau lebih cekung-cekung atau lebih ngilu biasanya kalau ada cekungan itu atau abrasi namanya. Nah, itu biasanya kita harus sangat hati-hati untuk melakukan whitening gigi. Kemudian yang ketiga adalah gigi sensitif. Nah, pasien dengan gigi sensitif memang, sebaiknya tidak dilakukan whitening gigi, karena setelah prosedur whitening itu biasanya akan meninggalkan sensitivitas. Meskipun tidaklah sama setiap pasien, kadang ada pasien yang baik-baik saja, kadang ada yang masih terasa ngilu. Nah, makanya kalau sudah sebelum whitening pasien kok sudah, "Aduh Dok, saya belum kena air aja udah ngilu banget." Nah, itu kita harus pikir ulang, perlukah kita melakukan whitening? Atau seberapa manfaatnya kita melakukan whitening daripada mudorotnya atau kerugiannya, seperti itu. Karena kita tidak serta-merta bisa melakukan perawatan itu hanya berdasarkan estetika saja. Karena kita tahu whitening itu sebenarnya prosedur untuk estetik saja. Karena dia tidak mengembalikan fungsi juga tidak, membuat kita tidak sakit juga enggak. Jadi kan itu hanya kebutuhan pasien terhadap
estetika. Sekiranya kadang pasien itu merasa giginya, "Kok gigi saya kuning ya, Dok, ya? Saya kalau senyum itu nggak pede, atau saya itu kalau di kamera, di foto itu kok gigi saya itu lebih kuning daripada teman-teman saya." Biasanya hanya seperti itu ya. Karena, setiap orang itu memiliki, eee, pewarnaan gigi yang berbeda-beda. Warna gigi kita antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidaklah sama. Jadi, itulah kenapa ada yang kuning, ada yang putih, ada yang sedang-sedang aja. Nah, memang karena berbeda. Nah, kalau pasien menghendaki untuk pemutihan atau dicerahkan, ya maka tindakannya bisa menggunakan whitening itu, seperti itu. Nah, kelebihan whitening ini adalah kalau tadi kita membahas mengenai veneer itu harus melakukan pengurangan gigi, whitening ini tidak dilakukan pengurangan gigi sama sekali. Jadi prosedurnya adalah kita melapisi gigi itu dengan bahan untuk whitening, kemudian kita sinar beberapa penyinaran, pulang-pulang dengan mungkin hanya 1 jam ya perawatan, mungkin pulang-pulang Anda sudah putih lagi kayak gitu. Nah, itu adalah kelebihan dari whitening. Jadi gigi asli Anda masih tidak dikurangi, tidak dilakukan apapun, hanya dicerahkan saja. Cuma whitening tadi kita lihat lagi prosesnya. Jadi kan karena whitening itu juga harus memperhatikan beberapa hal tadi, ya teman-teman juga harus bijak juga dan menyampaikan juga ke dokter giginya, misal ada keluhan atau sensitivitas sebelum melakukan whitening supaya kita juga dapat melakukan tindakan pencegahan atau setelahnya juga kita dapat melakukan treatment supaya tidak terlalu sensitif setelah whitening seperti itu. Nah, kemudian juga whitening ini selain dari segi waktu juga dia lebih cepat ya teman-teman. Jadi 1 kali datang berapa menit Anda pulang-pulang sudah lebih putih daripada kita menggunakan veneer, dan itu bisa kita gunakan ke seluruh gigi. Jadi bisa nggak, Dok, whitening ini kita pilihkan di gigi tertentu gitu? Atau bisa nggak, Dok, whitening itu kita minta putihnya sampai segini. Nah, itu juga kita biasanya akan menjelaskan ke pasien bahwasanya prosedur whitening atau ini kan namanya prosedur medis ya teman-teman ya. Jadi kita itu tidak akan berani menjanjikan teman-teman itu akan eh, menambah putihnya itu seberapa banyak, itu tidak akan bisa karena itu di luar dari prediksi atau di luar dari kemampuan kami. Jadi biasanya kita hanya sampaikan ke pasien, gigi itu pasti akan naik kecerahannya, pasti akan lebih putih. Nggak mungkin dong teman-teman sudah dilakukan perawatan terus selesai sama aja. Itu tidak mungkin. Pasti akan nambah putih. Cuma nambahnya itu seberapa itu tergantung. Tergantung dari apa, Dok? Lah, terus sia-sia dong, Dok, nanti kalau saya udah treatment terus naiknya cuma sedikit. Nah, itu juga nanti akan saya sampaikan setelah ini ya. Jadi, whitening itu tergantung dari penerimaan pasien terhadap bahan whiteningnya. Jadi, setiap orang itu tadi diukur dulu nih. Sebelumnya itu giginya warnanya apa. Kalau dari kuning banget, terus teman-teman mau minta yang putih banget, nah itu mungkin nanti bisa dilakukan prosedur whitening 2 kali atau pengulangan atau retouch whitening itu bisa kalau misal pasien masih merasa kurang putih seperti itu. Nah, tapi biasanya kita itu akan tahu pasien itu akan naik kecerahannya berapa tingkat itu setelah prosedur whitening selesai. Jadi sebelum kita ukur, kemudian setelah kita selesai kita bersihkan bahan whiteningnya, kemudian kita ukur lagi. Nah, kita sampaikan, kita foto biasanya, kita sampaikan ke pasien bahwasanya ini naik berapa tingkat. Nah, pasien sudah cukup atau belum? Kalau sudah cukup ya sudah, berarti prosedur whitening pada saat itu hari itu sudah selesai. Tapi kalau belum cukup, nanti mungkin akan bisa dilakukan whitening ulang atau retouch whitening seperti itu. Nah, whitening itu juga nanti beberapa pantangan juga ya teman-teman ya.
bukan kok terus selesai whitening, oh sudah nih gitu. Nah, ada beberapa, yang harus teman-teman lakukan sebelum, prosedur whitening ya. Sebelumnya itu juga biasanya kita sarankan pasien itu tidak memakai pasta gigi sebelum, perawatan. Jadi kalau menyikat biasanya tidak pakai pasta dulu, sebelum misal nanti sorenya nih pasien nanti sore mau whitening. Nah, sebelumnya biasanya mungkin sore itu kalau mandi atau apa atau menyikat gigi tanpa pasta dulu seperti itu. Nah, setelahnya, setelah prosedur whitening itu juga ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari dulu. Seperti halnya tidak boleh makan minum yang berwarna dulu, terlalu mencolok. Misal buah naga, soto, rawon itu juga dihindari dulu selama 24 jam pasca whitening. Kemudian kalau pasien biasanya masih ngilu-ngilu ya kita sarankan tidak untuk mengkonsumsi yang es atau dingin-dingin dulu selama 24 jam. Kemudian memakai pasta gigi juga nanti 24 jam pasca whitening baru boleh dilakukan penyikatan dengan pasta, seperti itu. Jadi, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan juga. Nah, kita balik lagi ke prosedur whitening tadi. Nah, Dok, whitening itu akan awet seberapa lama? Kadang ini juga sering ditanyakan ke pasien. Bisakah kita menjamin keawetan whitening? Tentu tidak bisa. Karena apa? Gigi itu kita pakai setiap hari kan untuk makan. Teman-teman makan rawon, makan soto, makan jus buah naga, apalah itu warna-warni makanan itu kita masuk semua ke dalam mulut. Dalam sehari teman-teman bisa makan 3 kali sehari. Belum nyemilnya berapa kali sehari. Belum minuman manis atau teh atau kopi, bahkan bagi pencinta kopi ya yang tidak bisa tanpa kopi dalam sehari. Nah, mungkin whitening ini juga tidak akan bisa awet dalam jangka waktu lama. Nah, kalau nggak awet dalam jangka waktu lama terus gimana dong, Dok? Ya, nanti kita bisa lakukan prosedur whitening ulang. Nah, biasanya pasien tanya, "Dok, kalau kita whitening, whitening lagi, whitening lagi." Nah, itu ngaruh nggak, Dok, nanti ke giginya? Apakah giginya akan jadi lebih sensitif atau lebih mudah aus atau jadi kekuatannya berkurang? Seperti itu biasanya ya yang teman-teman agak takutkan. Nah, sebenarnya begini teman-teman, asalkan teman-teman itu melakukan prosedur whitening di tempat yang benar atau di dokter gigi, insya Allah keamanannya tentu lebih baik. Karena apa? Banyak sekali juga sekarang whitening yang ditawarkan di salon-salon atau di tukang gigi atau apa yang bahkan itu bukan menggunakan bahan whitening. Kadang dia menggunakan bahan untuk kita nambal, sebelum nambal itu kadang kita kasih bahan biru-biru eksa atau untuk membuka lapisan. Nah, kadang-kala digunakan itu. Jadi bermenit-menit terus pas sudah ya kan putih. Tapi kan bukan itu bahannya. Dan kalau menggunakan bahan itu bahkan justru akan berbahaya karena apa? Satu, akan sangat sensitif giginya. Yang kedua, permukaan email gigi kita juga akan lebih mudah aus atau kekuatannya karena apa? Dia itu bahannya berbeda. Kalau bahan whitening yang digunakan sejauh yang saya baca mengenai jurnal-jurnal whitening itu aman digunakan. Jadi pengulangannya pun pengulangan yang semisal Anda biasanya scaling atau pembersihan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Kalau Anda merasa setiap 6 bulan itu merasa mau memutihkan lagi atau mencerahkan lagi pun tidak masalah. Dan itu di dalam jurnal dikatakan tidak ada batas maksimal berapa kali kita dapat melakukan whitening gigi, tidak ada. Jadi dan juga keamanannya pun tidak ada. Semakin sering kita melakukan whitening gigi, maka akan membuat gigi kita tidak kuat atau membuat gigi kita lebih sensitif, itu juga tidak ada. Jadi, selama prosedur whitening itu dilakukan oleh tenaga profesional, dokter gigi, maka itu insya Allah masih dalam kategori aman untuk dilakukan. Jadi, biasanya kalau pasien datang, sudah pernah whitening, kan kita sudah punya nih catatan warnanya. Warna sebelum, setelahnya. Biasanya kalau datang lagi berapa bulan kemudian kita cek warna lagi. Kalau memang pasien sudah mulai merasa
kuning lagi atau warnanya sudah turun lagi kecerahannya, lah maka bisa dilakukan prosedur whitening ulang. Seperti itu teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, risau, kemudian takut ya, kenapa nanti gigi saya akan kenapa-kenapa setelah prosedur whitening, tidak. Jadi insya Allah aman, cuma yang harus digarisbawahi adalah di mana Anda whitening itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa chat di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada waktu dan saya bisa lihat pasti akan saya balas. Demikian dari saya. Assalamualaikum.